Halo, jumpa kembali dengan Ibu Lucy. Pada sesi kali ini kita akan bahas bangun ruang sisi datar. Bagian yang pertama, yaitu balok. Materi kelas 8. Kita langsung lanjut ke materinya, balok. Unsur-unsur balok. Kita perhatikan gambar, ada balok A, B, C, D, E, F, G, H. Kita tuliskan A, B, C, D, titik, E, F, G, H. Kemudian kita perhatikan di sini, A adalah titik sudut. Sedangkan A, B, C, D adalah sisi bawah atau alasnya. Dan E, F, G, H adalah sisi atas atau tutup. Kemudian kita perhatikan di sini ada rusuk. Ada rusuk AB, rusuk BC, dan rusuk BF. Kemudian AB tadi diwakili oleh P atau kita sebut panjang, BC diwakili oleh L atau lebar, dan BF diwakili oleh tinggi atau T. Nah, pada setiap balok titik sudutnya ada 8, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Ini kita sebut dengan titik sudut. Rusuknya ada 12 buah, terdiri dari 3 kelompok garis yang sama panjang dan sejajar. Yaitu kelompok panjang, berarti semua di sini ya kita sebutkan kelompok panjangnya ada AB, ada CD, ada EF, dan GH. Biasanya kita menyebutnya dari huruf yang lebih duluan dalam abjad. Ya. Maka untuk kelompok lebar adalah AD, BC, EH, dan FG. Kelompok tinggi AE, BF, CG, dan DH. Oke, kita lanjutkan. Sisi terdiri dari 6 buah persegi panjang. Pasangan sisi adalah ABCD itu sisi alas dan EFGH sisi atas. Kemudian BCGF, sekali lagi bacanya mutar ya, berputar. BCGF dan ADHE. Yang ketiga, bagian depan ABFE dan bagian belakang DCGH. Nah, itu merupakan kelompok sisinya. Berikutnya, diagonal sisi dan diagonal ruang. Diagonal sisi ada 12 buah. Salah satu contohnya adalah EB yang ada di sini. Nah, kita membuatnya boleh dari mana saja, tapi supaya tidak salah nanti kita urutkan per bagian. Jadi misalnya dari sisi bawah ABCD, maka kita bisa tuliskan AC, BD, kemudian dari sisi atas EG dan HF. Atau FH boleh.
Kemudian bagian samping kanan BG dan CF. Bagian kiri AH dan DE. Kemudian bagian depan AF dan AB. Dan bagian belakang DG dan CH. Jadi ini masing-masing per kelompok 2-2 ya. Tadi sisinya ada 6, setiap sisi masing-masing ada 2. Ya, oke, kita lanjutkan. Diagonal ruang ada 4 buah, yaitu kita perhatikan salah satu contohnya adalah CE. Maka kita mulai dari yang pertama AG. Kemudian BH. Bulus ditulis HB, bukan karena apa-apa, supaya terdengar lebih enak saja. Kemudian berikutnya CE. Kemudian yang terakhir DF. Oke, ada 4. Berikutnya rumus untuk menentukan panjang diagonal sisi. Panjang diagonal sisi tadi untuk sisi bagian bawah ada AC dan BD, ya, maka kita akan tuliskan per jenis panjangnya, yaitu yang pertama EB. Kalau EB panjangnya sama dengan AF, sama dengan DG, dan sama dengan CH, itu bagian belakang dan bagian depan. Maka diwakili salah satu yaitu EB. Maka EB sama dengan, kita perhatikan segitiga ABE. Maka ABE merupakan segitiga siku-siku yang siku-siku di A. Sehingga BE atau EB merupakan sisi miring. Nah, sisi miring ini berarti sama dengan akar dari. Kita kemarin pada saat membahas mengenai teorema Pitagoras sudah ya. Jadi kita tinggal tuliskan saja. Supaya mudah menuliskannya, perhatikan. Kalau di sini EB, maka dahulukan E-nya dulu. Maka ada sisi EA. EA kuadrat ditambah, ini terakhirnya B. Maka AB kuadrat. Jadi perhatikan di sini depannya E, belakangnya B. Cari salah satu titik sudut yang lain sehingga lebih mudah. Misalnya contoh yang kedua, ada AC. Kita tulis AC depannya A. Nah, kalau dari A mau ke C itu bisa melalui B, bisa melalui D. Maka kalau kita tuliskan melalui B, ini cara mudahnya saja. Jadi AB kuadrat, maka harus ditambahnya B. B apa? BC kuadrat. Seperti itu. Kemudian BG, ya, BG berarti kita perhatikan BG itu sisi yang sebelah kanan, ya, berarti sama dengan BG berarti BC ditambah CG. Jangan lupa kuadratnya ya. Nah, seperti itu. Atau kita boleh menggunakan unsur-unsurnya. Jadi misalnya di sini EB. Kita tulis sama dengan akar dari P kuadrat. EB sisinya ini dan ini ya. Berarti P kuadrat ditambah T kuadrat. Kemudian AC sama dengan akar dari AC bagiannya P dan L, berarti P kuadrat ditambah L kuadrat. Dan BG sama dengan akar dari BG, berarti bagiannya L dan T, berarti L kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, seperti itu juga boleh ya. Kita lanjutkan bagaimana dengan diagonal ruangnya. Rumus untuk menentukan panjang diagonal ruang.
Pada setiap balok, panjang diagonal ruang sama panjangnya. Jadi, misalnya EC, kita tuliskan di sini EC-nya saja. Maka EC kalau kita mau dari E ke C, maka bisa melalui EA kemudian ke AC. Ya, kalau mau langsung EA kemudian ke AC. AC tadi kita sudah tahu yaitu AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Ya, boleh juga langsung dari EA kemudian AB kemudian BC. Ya, kita boleh tuliskan EC sama dengan akar dari EA kuadrat ditambah AC kuadrat, atau boleh juga ditulis EC sama dengan akar dari EA ditambah AB ditambah BC, masing-masing dikuadratkan. Seperti ini juga boleh dan hasilnya nanti sama. Ya, jadi AC-nya kita uraikan. AC tadi sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Ya. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya kita cari PR, kita ganti warna supaya jelas. PR yang C ya. PR sama dengan akar dari PR komponennya ini 16, panjang dan lebar 9. Berarti P kuadrat ditambah L kuadrat sama dengan 16 kuadrat ditambah 9 kuadrat sama dengan 256 ditambah 81 sama dengan 6 tambah 1 7, 5 tambah 8 3, simpen 1 3 lagi. Jadi akar 337. Nah, kita mesti cari akar 337 itu berapa? Kita coba di atas saja. Sambil mengingat kembali akar 337. 337. Maka caranya ingat, kita kasih garis untuk 2 angka dari belakang, jadi kita berapa kali berapa sama atau mendekati 3. Berarti 1 ya, 1 kali 1 sama dengan 1. Berarti di sini hasilnya 1 dulu. Kemudian 3 kurangi 1 2, langsung turun 2 angka. Ini kita jumlahkan, 1 tambah 1 sama dengan 2. 20 berapa kali berapa sama atau mendekati 237. Berarti kira-kira 8. Kita coba dulu ya, nanti kalau salah kita ganti. 8 kali 8 64, simpan 6. 2 kali 8 16, 16 tambah 6 22. Ya, oke. Kemudian kita kurangi lagi, 7 kurangi 4 3, 3 kurangi 2 1. Kita tambahkan 02 sekarang. Nah, tadi 8 tuliskan. Nah, kita jumlahkan sekarang 28 ditambah 8 sama dengan 36. Berarti 360 berapa kali berapa sama atau mendekati 1300. 300-an. Berarti kita misalkan kalikan 3. Kita misal kalikan 3. 3 kali 3 9, 6 kali 3 18, simpan 1. 3 kali 3 10, 9 tambah 1 ya 10. Oke. Berarti 1 tadi udah dipinjam 1, masih 1 lagi. 3 kurangi 1 tadi dipinjam ya, berarti di sini 2. Betul, berarti 300-an ya. Oke. Karena tempatnya cukup sampai di sini saja, berarti komanya 3 di belakang. Jadi di sini 18,3. Seperti itu. Jadi kalau kita buat kesimpulannya, jadi KP-nya sama dengan 20 desimeter, kemudian MP-nya 15 desimeter dan PR-nya sama dengan 18,3 desimeter. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke contoh yang kedua. Diketahui balok ABCDEFGH seperti gambar di samping ini.
Jika panjang baloknya 24, kemudian lebarnya 18 dan tingginya 16, hitunglah panjang diagonal ruang CE. Nah, kita mau cari panjang CE. Maka karena di sini belum ada diketahui yang lain, jadi yang diketahui hanya PLT-nya sama dengan seperti yang sudah kita tuliskan tadi, maka panjang CE-nya kita bisa langsung menggunakan rumus komponen tadi, ya. Jadi kita jawab langsung saja. CE kita bisa gunakan rumus akar dari yang tadi kita bahas di depan. Langsung saja P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Kenapa? Karena tidak ada di sini atau belum ditanyakan atau belum diketahui salah satu diagonal sisinya. Jadi kita boleh langsung menggunakan ini. Maka sama dengan akar dari P kuadrat 24 kuadrat ditambah L-nya sama dengan 18 kuadrat dan T-nya sama dengan 16 kuadrat. Nah, berarti kalian harus belajar atau sering latihan supaya hafal ya masing-masing dari kuadratnya sehingga nanti menghitungnya bisa cepat. Jadi 24 dikuadratin itu 576, 18 kuadrat itu 324, dan 16 kuadrat 256 ya. Sehingga kita lanjutkan di sini saja. CE sama dengan kita jumlahkan 6 ditambah 4 10, 10 tambah 6 16. Simpan 1. 1 tambah 5 6 tambah 2 8 tambah 7 15. 5 simpan 1. 1 tambah 2 3, 3 tambah 3 6 tambah 5 11. Jadi akar 1156. Nah, boleh kita cari akarnya lagi. Akar 1156 1156 diakarkan. Kita lanjutkan menggunakan yang biru biar nggak terlalu padat ya. Titik kali titik berarti 11 ya. 11 itu berapa kali berapa? 3. 3 kali 3 berarti di sini 3. Kemudian di sini 9. Sisa 2. 56 langsung turun. 3 tambah 3 6 titik kali titik. 60 berapa kali berapa sehingga sama dengan 256. Kita ingat 6 itu 4 kali 4 ya, kita coba di 4 sini. 4 kali 4 16, simpen 1. 6 kali 4 24 tambah 1 256. Oke, pas ya berarti ya, jadi 34. Maka di sini CE-nya sama dengan 34. Nah, CE-nya sama dengan 34. Jadi diagonal ruang CE sama dengan 34, satuannya sentimeter. Oke, seperti itu. Kita langsung lanjutkan ke bidang diagonal. Pada setiap balok, bidang diagonal ada 6 buah persegi panjang, terdiri dari 3 pasang. Pada balok A, B, C, D, E, F, G, H, bidang diagonalnya adalah, perhatikan pertama, pasangan yang pertama A, B, G, H, dan C, D, E, F. Jadi A, B, G, H, dan C, D, E, F. Kita perhatikan ya. Kemudian C, D, E, F. Ini yang pertama. Pasangan yang kedua B, C, H, E, dan A, D, G, F. B, C, H, E, dan A, D, G, F. Ya, A, D, G, F. Sedangkan pasangan yang ketiga A, E, G, C, ya, A, E, G, C, dan B, F, H, D. B, F, H, D. Itu adalah bidang-bidang diagonalnya. Nah, setiap pasangan bidang diagonal terdiri dari 2 persegi panjang yang luasnya sama. Jadi misalnya pasangan yang ketiga AEGC dan BFHD itu luasnya sama. Ya. Kemudian BCHE dan ADGF luasnya sama, tapi pasangan kedua dan pasangan ketiga tidak sama luasnya. Itu kalau balok ya. Kita lanjutkan menentukan rumus luas bidang diagonal. Yang pertama bidang diagonal ABHG. Maka
luas ABHG sama dengan, kita perhatikan di sini berbentuk persegi panjang, dengan ini panjang dan ini adalah diagonal sisi BG. Maka AB kali BG. Untuk BG-nya kita ingat yang di depan, maka AB kali BG merupakan akar dari BC kuadrat ditambah CG kuadrat. Oke. Yang kedua, EACG. Luas EACG, maka sama dengan EA dikali AC. Maka sama dengan EA itu adalah tingginya ya sebenarnya ya. EA dikali AC itu sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Oke, yang ketiga BCHE. Luas BCHE sama dengan BC dikali CH atau BE. Ya, kita tuliskan salah satu. Kita tuliskan BE saja. BC-nya tetap karena pasti diketahui, kemudian BE-nya sama dengan akar dari BA kuadrat ditambah AE kuadrat. Nah, seperti itu untuk menentukan luas bidang diagonalnya. Oke, kita lanjutkan dengan contoh. Perhatikan balok di samping ini. KL 24, kemudian LM-nya 18 cm dan KO-nya sama dengan 11 cm. Hitunglah luas bidang diagonal LNRP. Luasnya sama dengan, kita tulis dulu, luas LNRP sama dengan LP dikali PR atau LN. Ya, kita tuliskan dulu. LP dikali LN. Nah, untuk itu kita harus cari dulu LN-nya. Kalau LP-nya diketahui 11 dikali, nah kita cari LN-nya dulu. Maka LN sama dengan akar dari, kita perhatikan, sama dengan LK kuadrat ditambah KN kuadrat sama dengan akar dari 24 kuadrat ditambah 18 kuadrat sama dengan 576 ditambah 324 sama dengan 6 tambah 4 0, 7 tambah 2 ditambah tadi simpan 1 jadi 0, simpan 1 lagi, 5 tambah 3 tambah 1 9, jadi sama dengan 30. Oke, kita perhatikan di situ berarti LN-nya 30. Sehingga 11 dikali 30 sama dengan 330. Jadi luas bidang diagonal LNRP sama dengan 330 cm persegi. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke volume balok. Pengertian volume balok. Sebuah kotak atau balok berukuran 5 cm kali 3 cm kali 4 cm. Diisi kotak kecil-kecil sebagai berikut. Dari gambar ini kita perhatikan ya, ada kotak 1 cm persegi luasnya. Kemudian kita coba masukkan ke dalam balok atau kotak ini satu persatu, maka kita perhatikan di
bagian panjangnya kita perhatikan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kubus kecil. Kemudian kita perhatikan ke atas ada, paling bawah nggak kelihatan, 1, 2, 3, 4. Ada 4 untuk tingginya. Sedangkan untuk lebarnya ada 1, 2, dan yang satu tidak kelihatan ada 3. Sehingga kita lihat di sini untuk mengisi kotak sampai penuh, kita akan tentukan kotak kecil yang diperlukan. Ya, jadi kita perhatikan tadi sudah untuk panjangnya diisi 5, untuk lebarnya diisi 3, dan untuk tingginya diisi 4. Nah, kalau sampai penuh berarti kita tinggal mengalihkan saja. Jika satu kotak kecil volumenya 1 cm kubik, berapakah volumenya? Ya, berarti kita tinggal mengalihkan. 5 dikali 4 dikali 3. Itu ya. Jadi kalau kita mau cari volumenya maka sama dengan 5 dikali 4 dikali 3, karena tadi kita sudah menghitung, sehingga sama dengan 60 kotak kecil. Nah, karena kotak kecil tadi adalah 1 cm kubik, maka sama dengan 60 cm kubik. Oke, seperti itu. Sekarang dari sini kita bisa menyimpulkan volume suatu bangun ruang adalah banyaknya bangun satu satuan kubik yang dapat dimasukkan ke dalam bangun ruang tersebut. Karena kotak tersebut adalah balok, maka rumus volume balok didapat V sama dengan P kali L kali T. Ya, jadi volume V itu volume balok, P itu panjang balok, L itu lebar balok, dan T itu tinggi balok. Sebagai contohnya, hitunglah volume balok jika ukurannya panjang 12 cm, lebar 10 cm, dan tingginya 9 cm. Langsung kita jawab. Volume di atas sudah dituliskan P kali L kali T. Maka P-nya 12, L-nya 10, dan T-nya 9. Maka 2 kali 9 8, simpan 1, 9 tambah 1 10, tambahkan 01. Jadi 1080. Jadi volume baloknya 1080, satuannya cm kubik. Oke, kita lanjutkan contoh yang kedua. Diketahui volume balok 1536 liter. Panjang banding lebar banding tinggi sama dengan 4:3:2. Tentukanlah panjang balok, lebar balok, dan tinggi balok. Oke, kita langsung jawab. Dalam hal ini diketahui volumenya sama dengan 1536 liter atau boleh dalam desimeter kubik. Ya. Kemudian P banding L banding T-nya 4:3:2. Kita tuliskan P banding L banding T sama dengan 4:3:2. Nah, di sini supaya kita bisa lebih mudah menghitung, kita cari pengalinya berapa untuk sampai volume itu. Jadi kita tuliskan 4x 3x banding 2x. Jadi panjangnya 4x, lebarnya 3x, dan T-nya 2x. Nah, sekarang kita cari x-nya dulu. Tadi volumenya adalah P kali L kali T. Volumenya diketahui 1536, maka sama dengan 4x dikali 3x dikali 2x. Sehingga 4 kali 3 kali 2 sama dengan 24, atau boleh juga langsung disederhanakan. 1536 boleh kita bagi 2 dulu, sehingga
dibulusi ganti warna ya, supaya nanti bisa langsung sekali tulis. Oke. 15 dibagi 2 7, sisa 1. 13 dibagi 2 6, sisa 1 lagi. 16 dibagi 2 8. Oke. Nah, sekarang bisa nggak di sini dibagi 4? Sekarang kita bagi dengan 4. Oke. 7 dibagi 4 1, masih sisa 3. 36 dibagi 4 9, dan 8 dibagi 4 2. Nah, ternyata cukup mudah ya. Nah, sederhanakan lagi sekali lagi. 192 dibagi 3, 19 dibagi 3 6, kemudian masih 18 ya, masih 1 12, 12 bagi 3 4. Oke, berarti V-nya sama dengan 64 sama dengan X pangkat 3. Jadi 64 sama dengan X pangkat 3, maka X-nya berapa kali berapa kali berapa, bilangan yang sama. Kalau kita kalikan hasilnya 64, maka sama dengan 4 ya. Kenapa? 4 kali 4 16, dikalikan 4 lagi sama dengan 64. Sehingga kalau kita mau menghitung panjangnya, kita tuliskan di sini ya. Jadi panjangnya sama dengan 4x. Maka 4 dikali 4 sama dengan 16. Kemudian B, lebarnya sama dengan 3x. 3 kali 4 sama dengan 12. Sedangkan tingginya sama dengan 2x. Maka 2 kali 4 sama dengan 8. Oke, jadi kita boleh simpulkan bahwa panjangnya sama dengan 16 desimeter. Kemudian lebarnya sama dengan 12 desimeter dan tingginya sama dengan 8 desimeter. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan contoh yang ketiga. Sebuah bak akan diisi air melalui keran sampai penuh seperti gambar di bawah ini. Ukuran bagian dalam bak adalah 1,2 meter dikali 1 meter dikali 0,8 meter. Bila keran mampu mengalirkan air 5 liter per menit, tentukan waktu yang diperlukan untuk mengisi bak sampai penuh. Ya, kita perhatikan panjang, lebar, dan tingginya satuan meter kita jadikan desimeter, karena nanti akan kita bagi dengan yang berukuran atau satuannya liter, sehingga desimeter kubik itu sama dengan 1 liter ya. Oke, kita langsung masuk ke rumus yang kita gunakan untuk mencari waktu. Maka kita cari volume bak dulu, kemudian dibagi dengan kecepatan airnya ya, kecepatan air mengalir per menit tadi. Maka volume balok itu rumusnya P kali L kali T per kecepatannya 5 liter per menit. 5 liter per menit ya. Kemudian kita lanjutkan di sini, sama dengan panjangnya 12 desimeter, lebarnya 10 desimeter, dan tingginya 8 desimeter. Maka kalau kita beri satuan desimeter kubik per 5 liter itu boleh kita buat desimeter kubik ya, per menit. Maka dari satuannya kita boleh sederhanakan ini, sehingga ini akan menjadi menit satuannya ya. Sekarang kita hitung 5 dengan 10 boleh disederhanakan 2, sehingga tinggal 24 dikali 8. Maka sama dengan 4 kali 8 32, simpan 3, 2 kali 8 16 tambah 3 192 menit. Nah, dalam hal ini 192 menit boleh kita ubah ke jam dan menit.
Ini berapa jam? 192 kita bagi dengan 60 ya, supaya jadi jam. Ini nanti ada bersisa, berarti tetap jam menit. 192 dibagi 60, 180 itu berarti 3 jam, sisanya masih 12. Jadi 3 jam 12 menit. Nah, seperti itu. Jadi waktu yang dibutuhkan bak sampai penuh adalah 3 jam 12 menit. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Jaring-jaring balok. Kita perhatikan balok A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, balok ini kalau dibuka maka akan menjadi seperti ini. Jadi bagian depannya disesuaikan dengan warnanya ya, untuk lihat supaya lebih mudah. Maka gambarnya akan seperti ini, kita perhatikan bersama-sama. Bagian depan kita buka ke depan ya, sehingga menjadi seperti ini. Bagian kiri kanan juga kita buka, demikian pula bagian atas dan belakangnya, bagian belakang ya. Nah, setelah kita lihat seperti ini, sebenarnya banyak alternatif lain, tidak hanya bentuk ini saja. Bila balok A, B, C, D, E, F, G, H gambar 1 dibuka, akan didapatkan persegi panjang seperti gambar 2. Jadi bentuknya semua sisi-sisinya adalah berbentuk persegi panjang. Rangkaian persegi panjang tersebut dinamakan jaring-jaring balok. Masing-masing persegi panjang itu adalah sisi balok yang terdiri dari 3 pasang. Dan setiap pasang ada 2 persegi panjang yang sama luasnya. Jadi bagian depan dengan bagian belakang yang hijau, kemudian bagian kiri dan kanan yang merah, dan bagian atas dan bawah. Ya. Kita lanjutkan dengan luas sisi balok. Nah, kita mau cari luas sisi balok itu rumusnya bagaimana? Kita perhatikan balok A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, pada setiap balok luas sisinya adalah sama dengan luas jaring-jaringnya. Maka tadi kita bahas jaring-jaring dulu. Nah, pada balok A, B, C, D, E, F, G, H, sisinya ada 3 pasang ya, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Nah, pasangan yang pertama A, B, C, D, E, F, G, H itu bagian bawah dan bagian atas. Jadi ada 2. Masing-masing luasnya P kali L ya. Kita perhatikan bagian bawah dulu, P kali L. Kemudian pasangan yang kedua A, B, F, E dan D, C, G, H itu bagian depan dan belakang. Maka luasnya P kali T ya, P kali T. Jadi ada 2 ya, luasnya A, B, F, E dan luas D, C, G, H. Jadi ada 2 juga. Nah, kemudian pasangan yang ketiga A, D, H, E dan B, C, G, F itu samping kiri dan samping kanan. Berarti ada 2 juga. Luasnya adalah L kali T. Maka luasnya, luas balok sama dengan 2 kali PL, 2 kali P kali L ya, yang pertama tadi, ditambah 2 kali P kali T, ditambah 2 kali L kali T. Nah, sehingga karena masing-masing ada 2, kita boleh jadikan 1 duanya. 2 kali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Nah, supaya mudah, sederhana, singkat, kita tulis saja langsung 2PL ditambah PT ditambah LT. Nah, seperti ini luas baloknya. Ya, oke. Kita langsung lihat contohnya. Kita langsung masuk ke contoh yang pertama, contoh luas dari balok.
Ya, kita perhatikan di sini. Diketahui suatu balok dengan panjang 17, lebar 12, dan tinggi 9. Masing-masing satuannya cm ya. Hitunglah luas sisinya. Kita perhatikan di sini. Dari gambar kita sudah melihat bagian bawah atau P kali L adalah 204. Kemudian P kali T 17 kali 9, ini P kali T-nya. Ya, sama dengan 153. Dan bagian kiri kanannya adalah 12 kali 9, ini adalah L kali T-nya. Sehingga kita boleh tulis atau masukkan rumus yang tadi kita sudah bahas. Luas balok sama dengan 2 kali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Maka sama dengan 2 kali P kali L, P-nya 17 kali 12 ditambah 17 kali 9 ditambah 12 kali 9. Nah, sehingga kita tinggal masukkan di sini tadi 17 P kali L-nya kita sudah tuliskan 204 ditambah 17 kali 9-nya 153 ditambah 12 kali 9-nya 108. Sehingga sama dengan 2 kali, kita hitung ya, 8 tambah 5 11 tambah 4 15, simpan 1 tambah 5 6, kemudian 1 tambah 1 tambah 2 4. Oke, maka 2 kali 465 sama dengan 0 simpan 1, 3 simpan 1, 9. Jadi luas balok sama dengan 930. Nah, luas ingat satuannya pakai persegi. Jadi 930 cm persegi. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Luas sisi balok sama dengan 2964 cm persegi. Jika ukuran balok itu adalah 25 cm kali 18 cm kali T cm, tentukan tinggi balok itu. Jadi yang kita tentukan adalah tingginya. Maka diketahui tadi luasnya sekian, P kali L-nya sudah ada, kita langsung coba jawab. Oke. Nah, maka yang ditanyakan tinggi tapi diketahui luas, kita tetap tuliskan rumus luasnya saja. Luas balok tadi sama dengan 2 kali PL ditambah PT ditambah LT. Maka luas baloknya karena sudah diketahui kita tuliskan dulu saja 2964. 2 kali PL 25 kali 18, PT 25 kali T, LT 18 kali T. Oke. Untuk mempermudah kita boleh sederhanakan dulu 2964 dengan 2. 2 dibagi 2 1, 9 dibagi 2 4, masih 1, 16 dibagi 4 8, 4 dibagi 2 2. Sama dengan 25 kali 18, 25 kali 20 500 ya, kurangi 2 kali 25 50, jadi 450. Ditambah, perhatikan ini 25 kali T, 18 kali T. Maka kita boleh tuliskan dulu 25 ditambah 18, T-nya kita keluarkan. Nah, seperti itu. Kemudian kita pindah ke ruas kiri 450, jadi 1482 sama dengan dikurangi 450 karena pindah ke ruas kiri sama dengan 5 tambah 8 3, simpan 1 4 ya, T. Oke. Sehingga kita kurangi dulu yang di depan. 2 kurangi 0 2, 8 kurangi 5 3, 4 kurangi 4 0 1, kita tuliskan sama dengan 43T. Sehingga T-nya kita tinggal bagi saja, 1032 dibagi 43. Kita coba hitung di sini ya. 1032 dibagi 43. 10 nggak bisa, 103 berarti 103 dibagi 43. Yang mendekati adalah 2. 2 kali 3 6, 2 kali 4 8. Oke. Sehingga kita kurangi 13 ya, 13 kurangi 6 7,
Dipinjam 1 tinggal 9, 9 kurangi 8, 1, 2-nya turun. 172 dibagi 43. Kita kira-kira 4 ya, karena 4 kali 3, 12. Oke. Simpan 1, 4 kali 4, 16 tambah 1, 17. Oke, berarti habis. Nah, berarti T-nya sama dengan 24 ya. Langsung sederhanakan ya. Jadi kita boleh simpulkan bahwa tinggi balok adalah 24 cm. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan dengan contoh yang ketiga. Kita lanjutkan contoh yang ketiga. Diketahui balok dengan luas 7.128 cm persegi. P banding L banding T sama dengan 3 banding 2 banding 1. Tentukan panjang, lebar, dan tingginya. Ya, kita langsung jawab saja. Luasnya tadi, luas balok tadi sama dengan Kita lanjutkan contoh yang ketiga. Diketahui balok dengan luas 7.128 cm persegi dan P banding L banding T sama dengan 3 banding 2 banding 1. Tentukan panjang, lebar, dan tingginya. Oke, karena di sini diketahui perbandingannya P banding L banding T sama dengan 3 banding 2 banding 1, kita langsung jawab saja ya. P banding L banding T sama dengan 3 banding 2 banding 1. Kita gunakan cara yang sama seperti contoh di depan tadi. Kalau perbandingan kita cari pengalinya dulu. Kita misalkan itu X. Jadi 3X banding 2X banding 1X atau X saja. Dalam hal ini berarti P-nya adalah 3X, L-nya adalah 2X, dan T-nya adalah 1X atau X. Sehingga kalau kita tahu bahwa luasnya sama dengan 7.128. Tadi kita sudah tahu rumus luas balok sama dengan 2 kali PL ditambah PT ditambah LT. Maka luas baloknya kita boleh masukkan 7.128 sama dengan 2 kali P kali L. 3X kali 2X ditambah P kali T. P-nya sama dengan 3X, T-nya X. Atau 1X ya, sama saja. Kemudian L kali T, 2X dikali X. Nah, maka kita boleh sederhanakan dulu ya, supaya sederhana, supaya gampang ya. 7 dibagi 2, 3. Simpan 1, 11 bagi 2, 5. Simpan 1, 12 dibagi 2, 6, 8 dibagi 2, 4. Oke, jadi ini nanti harus sama dengan 3X kali 2X, 6X kuadrat. Ditambah 3X kali X, 3X kuadrat. Ditambah 2X kali X, 2X kuadrat. Sehingga 6 ditambah 3, 9 ditambah 2, 11. 11X kuadrat. Itu sama dengan 3.564. Oke, kita langsung coba cari saja ya. Kita pakai warna yang berbeda supaya kelihatan bahwa itu bukan tujuan utama kita menghitung. Jadi kita coba di sini saja. 3.564 dibagi 11. Maka 35 dibagi 11 itu 3, 33. Kemudian masih 26, 26 dibagi 11, 2, 22, masih 4, turun 4, 4. Maka 324 ya. Ini 324 sama dengan X kuadrat. Maka kita tulis ulang, X kuadrat sama dengan 324, maka X-nya sama dengan akar 324.
sama dengan 18. Oke, jadi tingginya, panjang, lebar, dan tingginya ya. Jadi kita tulis, cari dulu panjangnya. Panjangnya 2 kali X. Kita sudah temukan X-nya 18, maka sekarang kita mau cari panjang. Panjangnya adalah 3X. Maka 3X 3 kali 18 sama dengan 3 kali 8 4, simpan 2, 24 ya, simpan 2, 3 tambah 3 54. Kemudian lebarnya 2X. Maka 2 kali 18 sama dengan 36. Kemudian tingginya X sama dengan 18. Ya, jadi kita bisa simpulkan bahwa panjangnya sama dengan 54 cm. Kemudian lebarnya adalah 36 cm dan tingginya adalah 18 cm. Oke, pembahasan kita sudah sangat panjang ya. Jadi sampai di sini pembahasan mengenai balok. Silahkan dipelajari. Kalau ada yang tidak jelas silahkan tuliskan di kolom komen. Dan bagi yang belum silahkan subscribe untuk mendukung channel ini. Ya, dan jangan lupa tekan juga like-nya. Oke, sekian pembahasan kita. Terima kasih. Semoga bermanfaat.